Perseteruan Taufik Hidayat dengan PBSI tidak hanya terjadi saat ia masih menjadi atlet. Setelah pensiun, mantan pebulu tangkis berusia 38 tahun juga kerap memberi komentar pedas kepada PBSI dan juga sektor tunggal putra. Taufik pun mengkritisi metode latihan di Pelatnas Cipayung yang dinilai tidak berkembang. Ya, sahabat Juicy kembali bersama saya di Ricky Smash dan kita lanjutkan berbincang dengan Taufik Hidayat. Ya, Taufik selalu yang dianggap kerap memberikan komentar-komentarnya yang ke PBSI, ya. Ini khususnya di tunggal putra, ya, kerap tanggapan Taufik ini seringkali dianggap berlebihan lah atau keras lah. Ya ini harus jadi pacuan lah buat mereka gitu. Ya. Ini kan yang positif juga gitu. Jangan sampai diambil negatif ini jadi yang masalah apa gimana. Ya. Itu juga suatu saat nanti dia juga kalau dia punya prestasi dia akan komentarin semua. Gitu. Kita penonton ini kan lebih jago. Dan udah dibuktiin semua kan. Kalau memang dia nggak kuat untuk itu, ya mereka nggak usah baca, nggak usah dengerin, nggak usah lihat sosmed kan. Ya. Menurut dia aja. Ya. Tapi dia prestasinya apa yang dia udah kasih. Selama ini bagus nggak gitu loh, ambil positifnya, yang jeleknya dibuang aja, harus dengerin, kan simpel aja. Ya, seorang Taufik Hidayat sebenarnya tidak hanya menyoroti di tunggal putra, ya menurut saya, tapi bulu tangkis secara keseluruhan atau atlet-atlet. Iya, bulu tangkis secara keseluruhan gitu loh, maksudnya kita juga kan harus ngelihat kemajuan ke depannya, jangan monoton terus gitu loh. Nah dulu aja Cina belajar sama kita, masa kita sekarang belajar sama mereka? Kan udah nggak lucu gitu loh. Kita harus ada regenerasi juga. Kayak komputer aja kan, upgrade Pentium 1, Pentium 2, naik terus gitu loh. Nah kalau pelatihnya nggak mau upgrade, anaknya suruh upgrade gimana? Ya. Jadi itu yang terjadi saat ini gitu ya? Yang terjadi saat ini. Dan akan begitu-begitu aja terus. Dia bagus aja, nggak ada yang bagus banget. Nanggung semua jadinya. Makanya kalau kita bicara khusus misalnya katakanlah di tunggal putra, sampai saat ini tunggal putra yang ada mendekati atau bahkan menyamai ya prestasinya dengan seorang Taufik Hidayat. Ya, ini tanggapan Taufik seperti apa, Wik? Ya, nanti kan beda-beda. Jangan sama jangan lebih, jangan kurang. Maksudnya yang jadi diri masing-masing lah gitu loh. Di situ juga harus banyak introspeksi juga gitu loh. Coba latihannya juga, programnya juga rubah. Itu kan pelatih, ada beberapa pelatih kan, contoh pelatih fisik dari tahun 90 sampai sekarang juga latihannya begitu aja. Zaman dulu kita sama aja sampai program sekarang. Orang lain kan udah naik semua. Udah ada metode-metode baru kan. Jangan pelatih berpandangan dulu bisa kok ngelahirin atletnya zaman dulu, zaman sekarang tidak. Jangan dulu lagi lihatnya ke depan. Jadi tadi yang pertama pelatih fisik ya, terus mungkin terus mungkin dari hal yang lainnya pelatih tunggal putra lah ganti tuh. Ada puas kan, dan udah straight tuh. Pelatih tunggal putra menurut seorang Taufik Hidayat harus diganti ya. Inilah yang mumpuni itu. Sekarang kan masalah sponsor juga digiring, harus sponsornya salah satu sponsor semua, diatur semua. Ya gimana mau perang, orang kalau senjatanya nggak bagus, nggak akan bagus juga gitu. Kita paham lah di dalam, kita juga sama kan pengurus di dalam juga. Sponsor kan sudah dibuka, sudah bebas kan? PBSI hanya memfasilitasi. Ya udah bebas kan. Masalah ginting, kenapa ada intervensi orang dalam? Mau saya buka semua. Nanti ada yang teriak lagi, ntar dipanggil lagi gua 2 kali, silakan gitu. Enggak, kalau ini bicara yang benar kan, bukan ya kan gitu. Jadi apa salahnya di mana ini menurut seorang Taufik Hidayat nih? Ginting itu kan punya potensi yang bagus, bukannya dia sama-sama dari klub. Tanya semua orang juga punya potensi yang bagus. Tinggal dia polesnya gimana, yang ngarahinnya gimana. Jangan ada intervensi juga terlalu jauh juga. Jangan main masalah sponsor juga, salah satu pengurus di situ juga yang nakut-nakutin apalah semua. Nggak bisa gitu loh. Pelatih juga jangan menggiring karena dia deket. Jangan beda-bedain warna baju juga gitu loh. Dalam waktu dekat kan sebenarnya ada agenda Munas ya, pergantian
Ketua Umum. Ya, Ya, menurut Taufik sendiri seperti apa? ya emang tahun ini kan habis kepengurusan yang ini. Buat saya sama aja pengurusnya siapapun. Karena satu, bulu tangkis ini butuh dana yang besar. Butuh pengurus yang di bawahnya itu kompeten memang. Dari zaman dulu Patri, siapa, Pak Suryadi, Pak Sutioso, Pak Hairul Tanjung, sampai Pak Joko, itu orang-orang pusing dan orang-orang sibuk. Mereka meluangkan waktu sedikit aja, kita udah bersyukur. Yang penting dengan adanya mereka bisa mencari dana juga biar pelatnas pelatnas ini kan jalan terus. Karena kan bulu tangkis ini beda pelatnas dengan cabang olahraga yang lain. Orang lain kan cabang yang lain kan berapa bulan dia stop, dia masuk lagi. Kalau ini kan ada event terus. Nah, tinggal gimana mereka meracik pengurus di bawahnya yang memang benar-benar bisa bisa klik dan bisa paham. Dan yang paling penting mereka harus buka atribut dia orang daerah mana, dia klub mana. Ini buat Indonesia, bukan buat klub, bukan buat daerah. Itu yang mereka nggak bisa punya. Itu mereka yang nggak ada gitu. Sampai sekarang masih ada. Oh, gua orang sini, gua orang Bandung, gua orang Jakarta, gua orang Surabaya, gua klub A, klub B, klub C gitu. Jangan, ini Indonesia gitu loh. Jangan ada juga pengurus di situ yang memang ikut. Udah di situ kan udah Indonesia gitu. Ikut audisi ini, ikut sini. Ya nggak boleh lah itu. Kayak Susi kan contoh. Ikut audisi Jarumnya nggak bisa dong. Itu kan klub. Dia kan binpres di pelatnas gitu loh. Dia harus netral. Terakhir sebelum menutup perbincangan ini, pesan dari seorang Taufik Hidayat untuk para atlet di Indonesia atau atlet pelatnas bahkan di Indonesia. Iya, terutama yang ada di pelatnas itu kan. Saya harapkan ini di pelatnas ini, apalagi sekarang bulu tangkis ini sangat menjanjikan lah. Beda dengan kita gitu kan, bahwa kita yang punya prestasi, kita apalagi yang udah di pelatnas, kita bisa hidup dari situ gitu. Kadang orang berasumsi kan jeleknya, udah jadi atlet pasti nggak akan kemana-mana, nanti akan hidupnya susah. Saya lihat sekarang kayaknya enggak gitu, malah berbalik gitu. Siapa yang punya prestasi jadi di atlet bulu tangkis, dia akan kedepannya juga bisa sukses juga gitu. Jadi jangan takut untuk jadi atlet gitu. Jadi kasih contoh juga untuk yang di pelatnas juga jangan sia-siakan. Memang waktu di situ orang pilihan. Jadilah yang terbaik di situ. Dengan bersaing untuk meraih yang terbaik untuk dapat prestasi gitu. Taufik, terima kasih atas waktunya, bincang-bincangnya. Karena sebenarnya masih banyak yang harus digali lagi dari pengalaman seorang Taufik Hidayat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Taufik, selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sebagai legenda, Taufik Hidayat tidak hanya bergelimang pujian, tapi juga cibiran, bahkan hinaan. Namun Taufik enggan menanggapi, sebab baginya yang terpenting adalah prestasi.